Shalom teman-teman, ketemu dengan Kak Noni di sini. Sekarang kita akan memulai sekolah minggu, jadi persiapkan diri kalian dengan baik, pilih posisi yang terbaik dan ternyaman. Kita akan memulainya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Let's go! Aduh, lama banget ya kita nggak ketemu. Kayaknya sampai sekarang kita masih belum bisa ketemu karena masih ada pandemi. Jadi sekarang kakak-kakak ngajak kalian buat ibadah secara online. Nah, sekarang ini kalian ketemu sama kakak, kita mau nyanyi bareng, kita mau menyembah Tuhan bareng, kita mau memuji Tuhan, terus mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu. Kakak ajak kalian semua lipat tangan, tutup mata semuanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sangat baik kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan memuji Engkau. Kau berkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Oke, sekarang kakak ajak kalian semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bersama-sama. Kita mau katakan, ku menang karena Yesus bangkit. Yesus ada bagi kita semuanya. Kita mau nyanyi bersama-sama ya. Semuanya nyanyi loh ya. Awas kalau enggak. Lagu kedua kita mau katakan kalau Allah kita besar, Dia kuat, Dia perkasa, Dia punya segalanya yang di dunia ini. Sama-sama ya. Adik-adik yang ada di rumah. Nah, yuk kita sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, pesan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami semua. Allah Roh Kudus,
Pimpin kami untuk kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Nah, saat ini Kak Lile mau bercerita tentang Yesus yang hidup. Apa? Yesus yang hidup. Oke, adik-adik pernah melihat angin apa enggak? Bisa melihat angin? Bisa? Oh, angin nggak bisa dilihat ya, tapi bisa dirasakan. Yuk coba kipas-kipas. Bisa dilihat nggak? Bisa dilihat? Nggak bisa kan? Angin nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Oh, bisa ya? Sejuk ya? Enak ya? Ada angin, bisa dirasakan. Nah, angin itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Begitupun dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan kasih Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, bersama dengan orang tua di rumah, bisa merasakan kasih Tuhan. Begitupun juga dengan kakak-kakak yang ada di sini juga, bisa merasakan kasih Tuhan. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, kita tetap mempercayai Yesus. Sebab Yesus hidup. Kok bisa kita percaya? Adik-adik juga bersama dengan orang tua di rumah percaya sama Yesus, kok bisa? Yuk kita buka ya kebenaran firman Tuhan di Matius 27 ayat 32 sampai 66 dan Matius 28 ayat 1 sampai 10. Nanti adik-adik di rumah bersama dengan orang tua dibaca ya. Nah, di sana diceritakan gitu ya bahwa ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berdoa di Taman Getsemani, tiba-tiba ada tentara Romawi datang membawa Yesus gitu ya. Yesus dibawa. Terus ada salah satu muridnya Petrus ini, wah, guruku mau diambil, guruku mau dibawa. Oh, dia marah. Dia mengeluarkan pedangnya. Oh, Petrus ini menghunus pedang dan dipotong telinganya. Pasukan Romawi ini akhirnya telinganya ada yang putus. Nah, tapi Yesus melerai. Yesus katakan, jangan. Akhirnya potongan telinga tadi ditempelkan gitu ya. Nah, nggak boleh, jangan marah. Nggak apa-apa, aku dibawa. Akhirnya Yesus dibawa oleh tentara Romawi ke mahkamah pengadilan Pontius Pilatus. Nah, di sana ternyata banyak orang, adik-adik. Banyak orang di dalam mahkamah agama itu, ada banyak orang dan juga tua-tua gitu ya, banyak orang. Nah, mereka itu mau supaya Yesus dihukum. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Wah, Yesus ini tidak salah, tapi banyak orang mau supaya Yesus dihukum mati, disalibkan. Apa arti kata disalibkan gitu ya? Arti kata menyalibkan itu menghukum mati dengan memakukan tangan dan kaki di atas kayu salib. Nah, itu artinya menyalibkan ya. Nah, akhirnya Pontius Pilatus ini berpikir, kalau enggak aku kabulkan, nanti aku bisa didemo gitu ya, bisa didemo sehingga nggak punya lagi jabatan. Akhirnya Pontius Pilatus ini mengabulkan permintaan orang-orang banyak yang ada di pengadilan mahkamah itu. Nah, akhirnya Yesus dibawa ke penjara. Nah, waktu Yesus dibawa ke penjara, Yesus disiksa. Wah, disiksa, dipukuli, dicambuk. Wah, cambuknya itu ada durinya. Oh, dicambuki gitu. Tapi karena Yesus mengasihi umat manusia, dia merelakan gitu ya. Yesus diludahi, dihina, diolok-olok, dilempar, dicambuk, bahkan diberikan mahkota duri di atas kepalanya. Oh, darahnya mengalir. Tapi Yesus mengasihi umat manusia. Dia tetap percaya gitu. Nggak apa-apa. Keesokan harinya Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Dia memikul salib. Ini salibnya kecil ya. Memikul salib gitu. Yesus memikul salib dari penjara, berjalan kaki
nggak ada alasnya, kakinya nggak ada sandalnya. Dia bawa salib yang besar gitu, dipikul sampai ke Bukit Golgota. Nah, di tengah jalan Yesus kecapean. Yesus sangat kecapean. Akhirnya Yesus jatuh. Jatuh. Karena dia kesakitan jatuh. Dia nggak kuat lagi. Dia dimahkotai duri, banyak darah mengalir, dia kecapean, dia jatuh. Terus akhirnya tentara Romawi apa ada tentara, ayo jalan. Nah, sepanjang jalan ini Yesus itu dilempari batu, diludahi, pokoknya dihina-hina gitu ya. Hei, kamu katanya raja orang Yahudi, mana kuasamu, gitu katanya adik-adik. Nah, tapi Yesus tetap setia. Dia jatuh, akhirnya tentara Romawi ini menarik salah satu yang melihat, yaitu Simon dari Kirene untuk membantu Yesus. Nah, akhirnya Simon dari Kirene ini bersama-sama dengan Yesus memikul salib Yesus sampai di mana? Di Bukit Golgota. Artinya Bukit Golgota itu apa? Tempat tengkorak. Oke. Nah, setelah sampai di sana, Yesus akhirnya disalib, tangannya dipaku, cetak gitu ya. Terus kakinya dipaku, semuanya pakaiannya diambili. Akhirnya dia disalib di Bukit Golgota bersama dua penyamun, dua orang jahat, yaitu dua pencuri di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, Yesus disalib, ada 3 salib. Yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Ini memang layak disalib karena dua penyamun tadi memang bersalah, maka perlu dihukum mati. Tapi kalau Yesus, dia nggak bersalah, tetapi dia rela mati untuk umat manusia. Nah, setelah Yesus disalib, semuanya ini diolok-olok. Mana, katanya kamu bisa, kamu Tuhan, kamu Raja, ayo bebaskan. Nah, diolok-olok. Tapi Yesus tetap diam saja gitu ya. Dia berdoa. Dia tetap terus berdoa. Yesus berdoa dalam hatinya. Nah, satu penjahat, ada 2 penjahat ya di kanan dan di kiri. Yang satunya itu percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi yang di sebelahnya lagi tidak percaya. Nah, tiba jam 12 siang, nah semuanya itu gelap. Jam 12 siang ini langsung gelap sampai jam 3. Nah, setelah itu Yesus akhirnya mati. Yesus mati di atas kayu salib. Nah, malamnya gitu, menjelang malam, ada sahabatnya Yesus. Namanya siapa? Yusuf dari Arimatea. Nah, ini orang yang kaya. Dia pun juga menjadi salah satu murid Yesus. Dia menurunkan secara hati-hati Yesus di atas kayu salib, diturunkan, terus dikasih kain, dikafani, kain lenan yang halus, yang mahal gitu ya, yang putih bersih gitu. Akhirnya Yesus dikuburkan di dalam gua, terus pintunya gua itu digulingkan batu. Batunya sangat besar sekali, sehingga nggak bisa orang masuk, nggak bisa keluar juga. Selama 3 hari, Ibu Yesus, Maria Magdalena, mereka murid-murid Yesus semuanya bersedih karena Yesus sudah mati. Tetapi pada hari yang ketiga, pagi-pagi sekali nih, Maria Magdalena bersama wanita lain buru-buru pergi ke kubur Yesus. Lihat, nah, setiap hari mereka itu mau ke kubur Yesus, mereka bersedih, mereka berdoa gitu ya. Ternyata kaget, kok batunya sudah terguling? Kok batunya, batunya sudah terguling, nggak ada. Terus dia langsung lari, langsung masuk, lihat, Yesus, jenazah Yesus sudah nggak ada, hilang gitu ya. Ini Maria bingung. Aduh, di mana ini? Yesusku hilang. Pasti ada yang mencuri ya. Gila gitu. Maria Magdalena ini lihat, nggak ada, kubur Yesus kosong. Batu yang sangat besar tadi sudah terguling. Nah, ternyata
Waktu itu Maria sambil nangis sedih. Oh, Tuhan Yesusku hilang, nggak ada lagi. Nah, di sana Maria bertemu malaikat Tuhan gitu ya. Hei, kamu jangan takut, jangan sedih. Yesus yang kamu cari itu sudah bangkit. Nah, jadi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari maut. Dia hidup gitu ya. Yesus hidup. Nah, akhirnya seneng nih. Maria Magdalena senang, dia lari ke murid-murid yang lain mengabarkan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup. Nah, dia adalah Tuhan gitu ya. Yesus sekarang berada di surga. Yesus hidup dan kehadirannya tetap menyertai kita semua. Nah, ini diberitakan nih sama murid-murid Yesus bahwa Yesus sudah hidup, Yesus beserta kita, Allah Immanuel, Tuhan beserta kita. Walaupun Yesus sudah pergi ke surga, tetapi rohnya yang hidup bersama-sama dengan kita semua. Nah, inilah alasan kita percaya kepada Yesus. Karena Yesus sudah hidup, kehadirannya tetap menyertai kita semua. Yesus mati untuk kita semua yang berdosa. Jadi, siapa yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya secara pribadi, maka Tuhan juga menyelamatkan hidup setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin adik-adik. Adik-adik mau percaya kepada Yesus? Mau? Walaupun tidak melihat Yesus, tapi merasakan kasih Tuhan. Amin. Jadi adik-adik bersama dengan orang tua di rumah tetap mempercayai Yesus. Walaupun tidak bisa kita lihat Tuhan, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan beserta kita. Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi kita berdoa, Roh Kudus, Engkau hadir tempat ini bersama-sama dengan kami. Oke, nah untuk ayat hafalannya di 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ayo sekali lagi ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ini ayat hafalannya ya, dihafalkan ya adik-adik ya. Adik-adik yang ada di rumah, kakak-kakak semua ada di sini juga mengasihi Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kakak, adik-adik, orang tua, adik-adik di rumah juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Walaupun kami tidak melihat Engkau, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau Yesus yang hidup, Allah Immanuel, Allah beserta kita. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkati kami semua, adik-adik yang ada di rumah beserta papa mamahnya yang ada di rumah pun juga Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi ya.